Pak Mayor Agus berkaitan dengan cagar budaya Wisma Kaliurang itu kan mendapatkan penghargaan, kemudian mempunyai banyak nilai sejarah. Nah, bagaimana berkaitan dengan bangunan itu, motivasi apa yang Pak Mayor Agus lakukan dalam hal merawat, melestarikan bangunan cagar budaya Wisma Kaliurang? Motivasi apa yang mendorong Bapak selaku pengampu, pengelola dari warisan budaya, cagar budaya Wisma Kaliurang, Pak Mayor Agus? Ya, terima kasih. Kami melindungi cagar budaya dari proses kerusakan objek karena faktor umur dan faktor alam. Apa yang dilakukan dengan cara merawat, contoh cara merawat untuk menghindari kerusakan lebih jauh atau kerusakan lebih jauh? Dengan cara merawat dengan menjaga kebersihan objek, lingkungan, dan apabila ada kerusakan segera diperbaiki agar objek selalu terawat. Apa makna penting Wisma Kaliurang bagi masyarakat Yogyakarta maupun Indonesia, Pak, atau bagi kita semua? Makna pentingnya apa itu Wisma Kaliurang? Makna penting dari Wisma Kaliurang bagi saya, bagi masyarakat, salah satu saksi sejarah perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena di Wisma ini, dulu yang disebut Hotel Kaliurang, sekarang dibilang Wisma Kaliurang, pada tanggal 13 Januari 1948 diadakan perundangan KTN, yaitu Komisi Tiga Negara, yaitu terdiri dari negara Belgia, Australia, dan Amerika. Pada awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda gencar-gencarnya promosi wisata ke daerah jajahannya. Salah satu daerah yang dipromosikan daerah wisata adalah Yogyakarta, dengan wisata alam dan budaya. Wisata alam terdiri dari pantai, pegunungan, dan wisata budaya, yaitu berupa candi, kerajinan, batik, dan perak. Wisma Kaliurang didirikan sekitar tahun 1931 oleh pengusaha asal Jerman yang bernama Lehmayer. Beliau tinggal sampai 1940. Atas prakarsa beliau, adanya listrik dan pos surat pertama di Kaliurang. Pada tanggal 13 Januari 1948, di Wisma Kaliurang terjadi perundingan khusus RI dan KTN. KTN dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB sebagai penengah RI dan Belanda. KTN terdiri 3 negara, yaitu negara Belgia, Australia, dan Amerika. Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan Jenderal Sudirman. Hasil perundingan melahirkan notulen Kaliurang, yang isinya Kaliurang ada beberapa. Yang pertama, menguasai secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai resolusi PBB. Yang kedua, menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu TNI. Terima kasih Pak Mayor Agus, tadi sudah menceritakan soal nilai penting dari keberadaan Wisma Kaliurang, kaitannya dengan latar belakang kesejarahannya. Lalu bagian-bagian bangunan mana saja sih dari Wisma Kaliurang itu yang bisa dikatakan masih asli? Monggo silahkan disebutkan Pak Mayor Agus. Bagian-bagian yang termasuk bagian asli Wisma Kaliurang yang dulu disebut Hotel Kaliurang itu, yang pertama bangunan induk. Bangunan induk itu terdiri dari lobi, ruang makan, kamar mandi, gudang, dan dapur. Yang kedua, bangunan asrama. Terletak di belakang, di situ ada seperti barak, itu asramanya. Terus yang ketiga, tugu KTN yang di belakang saya. Itu tugu KTN. Yang setelah ada perjanjian perundingan itu dibuatlah tugu Komisi Tiga Negara. Atau bagian bangunan-bangunan asli dari Wisma Kaliurang. Lalu
selain untuk penginapan, apakah Wisma Kaliurang itu juga dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi yang lain? Sebutkan misalnya contoh-contohnya seperti apa, Pak Mayor Agus? Baik, setelah zaman sekarang ya, karena untuk perawatan ya kan dari pihak pengelola yaitu Korem, selain digunakan untuk penginapan Wisma Kaliurang, digunakan sebagai tempat acara-acara berkumpul organisasi mahasiswa, acara malam keakraban, terus ada acara pesta ulang tahun, bisa digunakan di dalam itu di aulanya. Menurut Pak Mayor Agus, hingga saat ini bagaimana kira-kira peran pemerintah dalam kaitannya dengan upaya pelestarian bangunan cagar budaya Wisma Kaliurang itu, atau mungkin juga cagar budaya yang lain, Pak Mayor? Baik, untuk peran pemerintah terhadap pelestarian cagar budaya khususnya Wisma Kaliurang, menurut saya belum ada ya. Kami mengharapkan pemerintah memberi bantuan untuk perawatan sehingga Wisma Kaliurang dapat terjaga kelestariannya sampai generasi mendatang juga bisa menikmati wisata ini. Saya harapkan juga wisata cagar budaya seperti ini jadikan salah satu wisata dari Yogyakarta, khususnya Sleman. Saya lihat di sini di daerah Kaliurang sini banyak peninggalan bersejarah khusus yang dulu peninggalan dari zaman Belanda sampai sekarang terawat. Tapi saya mohon dengan dari Dinas Budayaan agar setiap saat secara rutin entah sebulan sekali diadakan peninjauan biar jangan sampai hal yang cagar budaya itu dirubah gitu. Dirubah karena banyak sekali generasi muda sekarang yang belum tahu arti pentingnya cagar budaya. Kami harapkan dari Korem kita harus jaga selalu cagar budaya. Di Korem itu termasuk Sultan Ground, tanah Sultan Ground juga masih dijaga, terawat dan rapi. Di Kodim Kota juga gitu. Di Kodim Kota Yogyakarta itu salah satu cagar budaya sampai sekarang masih terawat dengan baik. Lalu bagaimana Pak? Apakah ada upaya pemanfaatan lebih lanjut, pengembangan lebih lanjut dari Wisma Kaliurang ini yang sekiranya nantinya dapat menyokong dana atau katakanlah biaya untuk perawatan, kebersihan, penataan yang lebih baik dan sebagainya sejauh tidak merubah bangunan aslinya? Ada nggak rencana-rencana seperti itu atau itu sudah dilakukan? Selama ini sudah dilakukan. Nah, kami sudah menyewakan penginapan itu. Terus untuk acara-acara untuk pesta, kegiatan-kegiatan mahasiswa boleh di sini, silakan. Itu dananya untuk penyewaan itu untuk biaya perawatan dari cagar budaya ini.
Wisma Kaliurang didirikan sekitar tahun 1931 oleh pengusaha asal Jerman yang bernama Lehmayer. Beliau tinggal di sini sampai 1940. Atas prakarsa beliau adanya listrik dan pos surat di Kaliurang. Pertama kalinya beliaulah yang memprakasai. Pada tanggal 13 Januari 1948 di Wisma Kaliurang yang dulu dibilang Hotel Kaliurang terjadi perundingan khususnya RI dan KTN. KTN dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB sebagai penengah RI dan Belanda. KTN terdiri dari 3 negara, yaitu negara Belgia, Australia, dan Amerika. Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan Jenderal Sudirman. Hasil perundingan melahirkan notulen Kaliurang. Yang terkenal itu, isi notulen Kaliurang adalah: 1. Menguasai secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB. Menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda.